Jangan keluar dulu, kita duduk di sini bersama. Saya minta 5-10 menit teman-teman sekalian, tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman teater Flamboyan. Kalau mikrofonnya dipegang oleh juru bicaranya atau pemimpinnya. Saya dengan semua teman-teman Kenduri Cinta, Jamaah Maya, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kedatangan Anda semua dan dengan ikhlas menuntaskan. Nggak apa-apa, duduk di atas, nggak apa-apa, duduk di atas, janganlah. Duduk aja di atas, ya oke. Ini ceritanya Anda bisa sampai ke sini bagaimana? Ya, begini. Sebenarnya kami kemarin mengikuti Sulawesi Barat Mandar untuk menjadi salah satu peserta dari event Festival Nasional Teater Tradisi. Tanggal berapa? Buka kemarin tanggal 13 dan insya Allah akan ditutup tanggal 18. Ya, siapa yang ngepasin waktu Festival Nasional Teater Tradisional itu dengan KC kok bisa bareng? Maksudnya Mas? Kan festivalnya antara tanggal 13 sampai 18, terus Kenduri Cintanya tanggal 16. Ini yang ngepasin waktunya siapa? Oh, ada senior dari Ibu. Kenapa? Enggak, maksud saya festivalnya kan nggak sengaja tanggal segitu itu. KC juga memang jadwalnya tanggal 16, sehingga Anda bisa pentas di sini. Siapa yang menentukan itu siapa? Oh, itu takdir. Takdir. Berarti siapa yang menentukan? Kalau bicara soal takdir, ya hanya satu. Ya, siapa? Jokowi. Kan dia sudah hampir Belum. Oh belum. Dia kan Bisa jadi tidak. Dia kan nggak punya kesalahan sama sekali. Ya. Wah, tahu lah saya soal kesalahannya atau gimana. Orang daerah. Tidak usah diteruskan, tapi teman-teman sekalian, maksud saya adalah Kenduri Cinta tidak mampu mendatangkan mereka. Anda dari mana, teman-teman ini coba? Ya, kami dari Mandar. Oke, Mandar itu mana? Di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Kalau dari Makassar berapa kilo? Kalau dari Makassar itu kilonya kurang tahu aja, tapi perjalanan mobil ke sana itu dengan perjalanan 80 km per jam itu bisa sampai 6 jam. 6 jam dari Makassar ya. Dari Makassar. Pakai bis Padailo, Sipatoko. Ya. Oke. Ini generasi keberapa teater Flamboyan? Ya. Generasi ke-6. Berarti generasi pertamanya tahun berapa? 82. Bagaimana ceritanya bisa lahir teater Flamboyan tahun 82? Tahun 82 teater Flamboyan ini ya selain ini didirikan oleh Adi Sabana. Kemudian ada juga orang Jawa yang kemudian membaptis dirinya sebagai orang Mandar, ya mungkin di sebelah saya. Ya, beliau sering kalau di Mandar itu saya menamakan bahwa saya ini orang Mandar. Saya anak bungsu dari Mak Camana katanya. Ya gitu ya. Oke, teman sekalian, ini cucu saya, cicit saya ya. Ya. Dulu yang mendirikan teater ini teman saya, seorang preman dari Mandar yang di Jogja, menyembuhkan bapak-bapakmu dulu. Bapak-bapakmu dulu nakalnya luar biasa, mau bunuh mertua, mau bunuh tetangga, segala macam ya. Badik nggak ada orang Mandar tanpa badik di pinggangnya. Sekarang bawa badik nggak? Bawa kan? Pasti mereka masih bawa. Bukan mereka takut, bukan mereka mau bunuh orang, tapi itu bagian dari pusaka mereka, gitu kan? Itu sudah sama dengan tangan, jari-jari dan telinga mereka, kan gitu. Jadi kakekmu dulu yang mendirikan almarhum Ali Syahbana, betul ya? Saya datang ke sana tidak untuk bikin teater, saya datang ke sana karena Ali mengatakan anak-anak Mandar nakal luar biasa. Tolong Cak Nun bantu saya untuk bikin mereka sedikit tidak nakal, gitu ya ceritanya. Ya, Anda umur berapa waktu itu? saya baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Jadi ini kakek Anda kan yang dulu ya. Saya 82 ya. 82 ke sana. Aslam masih kecil, ini masih kecil, masih belum kenal saya sama sekali. Ini generasi ke-6, bayangkan. Teater Flamboyan sudah sejak 82 sampai 2014 terus lestari. Ya.
Jadi saya orang Mandar yang lahir di Jombang. Ya, betul. Nah, gitu. Saya bersaudara sama imam mereka siapa? Tetua kalian semuanya. Imam Lapio. Imam Lapio Ahmad Thohir. Nanti kapan-kapan saya cerita tentang Imam Lapio. Itu sejajar dengan Yai Hamid Pasuruan, sejajar dengan Gus Ud Pagerwojo, Dung Cangkring, sejajar dengan Yai Sahlan Krian, sejajar dengan Syekhona Khalil. Meskipun Yai Syekhona Khalil lebih tua dan seterusnya. Jadi mereka ini, mbahmu dulu itu prajuritnya Kahar Muzakar. Wow, jadi gagah-gagah sampai sekarang. Lihat tadi keinginannya. Orang Mandar di pelosok sana mengerti persis apa yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dan mengerti bagaimana kritiknya kepada pemimpin. Dan yang menulis naskahnya siapa? Ini yang ditulis Amrul Sadong, kemudian saya coba adaptasi ke konteks. Siapa yang nulis? Amrul Sadong. Kita pelapor juga. Amru. Ya. Amru yang nulis. Oh, Amru ya. Oke, Amru. Yang Amru ini ketika saya datang tahun sekian, saya lupa, anaknya lahir. Pas saya datang, anaknya lahir. Sekian tahun kemudian saya datang, pas anak itu mati. Allah begitu rupa dahsyatnya, benar ya? Ingat ingat ya. Saya yang mendoakan kelahirannya, dan begitu saya 30 km dari Polewali menuju Tinambung, saya dengar anaknya Amru meninggal, yaitu anak yang dulu saya doain lahirnya, kemudian saya juga yang mengantarkan ke kuburannya. Itu indah luar biasa. Amru, tenang Amru, dia sudah akan menjadi primadona di surga bersama kamu, sama saya dan semuanya nanti. Amin. Gitu ya. Masih mengajar Amru? Masih mengajar. Hamzah sekarang masih lurah apa enggak? Haidir yang lurah ya. Pak Hamzah? Masih. Oke, teman-teman sekalian, ini anak-anak saya benar-benar, dan teater flamboyan itu tanpa saya dorong, tanpa saya ajari. Saya tidak pernah ngursus mereka workshop, tidak pernah. Tapi mereka mengerti, mereka sudah. Jadi gini, sekolahan kita itu sekarang kan gurunya nanam buah. Bukan pohon, nanam apa? Benih. Pendidikan itu nanam benih. Muridnya adalah tanah yang menyuburkan benih itu supaya tumbuh menjadi pohon. Kurikulum kita menanam buah, sudah jadi dikasih. Maka anak-anak pinternya sekolahan, bukan pinter kehidupan. Benar nggak? Seperti yang diomongkan Mas Tanto tadi. Ya toh ya. Menanam buah itu kesalahan kita bersama. Saya sama mereka menanam benih. Dan saya mau bergaul sama badik mereka pada waktu itu. Jadi sekitar 40 orang saya bikin pingsan. Badiknya saya ambilin sama Ali Sabana. Nggak tahu kamu masih umur 7 tahun gitu. Jadi saya belusuan. Sudah tahun 82, dan itu juga sudah 10 tahun saya mulai belusuan, saya tahun 69 belusuan saya. Cuma saya akan berhenti belusuan, saya khawatir akan jadi capres. Ya gitu ya. Tapi naskahnya bagus tanpa saya pernah mengajari kalian. Jadi tidak perlu diajari, ditanam benih, kalian adalah tanahnya. Petani adalah laki-laki, menanam benih, tanah adalah istrinya, kan begitu? Pemerintah adalah laki-laki, menanam benih-benih di rakyat, rakyat yang menyuburkannya. Jangan buahnya rakyat malah kamu ambili, benihnya kamu jual ke luar negeri, kan begitu? Nah, gitu ya kira-kira ya. Nah, oke. Saya senang sekali, Masya Allah, saya senang sekali, saya terharu sekali. Saya ingin Anda semua tepuk tangan setulus-tulusnya dengan mereka. Ini Aslam, jujur ya. Yang namanya dari saya ada enggak? Saya yang ngasih nama dulu. Mana? Anaknya juga. Oh, anaknya Tamalele. Yo. Jadi ini anaknya Pak Hamzah, bisa. Anaknya Pak Hamzah, anaknya Tamalele. Tamalele itu pahlawan saya. Kalau saya ke Sulawesi, dia ada di samping saya. Siapa senggol saya dibunuh sama dia. Itu bapaknya dia. Pantas anaknya monyet, ya.
Itu ya Allah, Mandar itu aja di Sulawesi Selatan dulu Sulawesi Selatan, Iya. sekarang Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Ada berapa suku kalau kita ngomong suku? Di Bugis, ya, Makassar, Makassar, Toraja, Toraja. terus Banyak di sana. Banyak. Mandar. Jawa ada. apa? Jawa juga ada. Oke, Jawa. Iya. Oh, maksud saya yang asli. Oh, yang asli. Kalau di Wonomulyo lain masalah. Ya itu di Sulawesi Selatan itu kan Toraja, terus Makassar, Bugis, Mandar. Ini kalau orang Bugis itu kelas menengah dan ke atas keahliannya berdagang dan berpolitik. Kalau berpolitik mereka berdagang, kalau berdagang mereka berpolitik. Kira-kira begitu ya. Contohnya Yusuf Kala. Ya. Oke. Kalau orang Toraja seniman-seniman, undagi-undagi, pujangga-pujangga, penuh keindahan di Toraja, betul ya? Iya. Kalau orang Makassar pekerja-pekerja keras di bawah, rakyat kecil yang hatinya sangat tulus, mau narik becak, mau narik gerobak, betul ya? Mau jadi nelayan. Kalau orang Mandar apa cirinya? Ah. Kalau orang Mandar tukang santet. Betul sekali. Pokoknya masuk Mandar ente hati-hati. Ente di Mandar kalau nggak ada juara dari Mandar, kepala dewan jurinya jadi gini-gini. Ya toh, ketua dewan jurinya masuk rumah sakit, kepalanya jadi gendur kayak agar-agar. Wah ini gimana ini? Wah ini pasti Mandar ini. Oh itu dulu dah. Dulu, Itu gitu. dulu. Sekarang enggak kan? Enggak, sudah. Kecuali harus terpaksa gitu kan. Loh saya terakhir ke sana tahun berapa sih digituin sama orang sana. Mereka iseng-iseng menyapa saya kan. Waktu kita di lapangan gitu, waktu mau pemilihan gubernur. Ya toh saya masih digituin, tapi enggak apa-apa. Saya sangat biasa. Saya belusuan sampai ke Sungai Mandar kan. Iya, iya. Saya berlomba menyelam di Sungai Mandar, ingat? Tanya sama kakek-kakekmu. Saya enggak bisa menyelam, tapi saya mau. Saya enggak bisa berenang. Karena seluruh keluarga saya tidak bisa berenang, tidak makan durian. Itu ciri-cirinya. Dari ayah saya sampai adik saya terkecil tidak bisa berenang, tidak makan durian. Saking melaratnya, tidak mungkin beli durian. Gitu ya dulu ya. Terus saya ikut lomba. Saya ikut lomba nih sama Alisa Bana di Sungai Mandar, lomba menyelam. Loh, menang mas saya mas. Babak penyisian, babak semifinal. Saya lomba menyelam menang. Gila. Kenapa? Karena nggak bisa berenang. Tapi kan mereka bisa berenang belum tentu bisa menyelam lama. Nah karena saya pengalamannya adalah bukan di atas air tapi di bawah air, maka saya lebih berpengalaman untuk tenggelam. Maka saya bisa lomba menyelam dan paling lama di dalam air. Kan begitu. Maka waktu itu saya kasih mereka, Cak, apa rahasianya kok bisa di dalam air begitu lama? Saya bilang itu namanya ilmu batang. Ilmu bangkai. Begitu kamu masuk, kamu, ya Allah, aku tidak ada. Yang ada hanya Engkau. Kalau tidak ada, dia tidak terlibat apa-apa. Dia tidak kehilangan nafas, dia tidak capek, dia tidak merasakan apa-apa. Selama engkau menjadi bangkai, sampai jam berapapun kamu sanggup di situ karena engkau sudah menjadi bangkai. Itu ceritanya. Menang saya. Luar biasa waktu itu. Sama dengan masuk musolanya Imam Lapeo. Iya, iya. Ya. Nah, semua orang masuk musola Imam Lapeo, bahaya kalau kamu punya kesalahan-kesalahan dalam hidup kamu. Saya dipaksa nih sama bapak-bapaknya nih, disuruh masuk musola. Padahal mereka nggak ada yang berani masuk situ. Saya yang disuruh ke sana, kurang ajar hari-hari. Dipikirnya saya suci seperti Imam Lapeo gitu loh. Diantar jam 11 malam, nganter, tapi pikir ikut masuk. Saya sendiri yang masuk. Terus saya bilang sama ya Allah, apa sih bedanya ada saya sama tidak ada ya Allah? Apa sih keberatanmu? Aku ini siapalah? Gitu loh. Jadi begitu aku ini yang sama aja, tidak ada atau ada gitu. Begitu aku bilang sama, ada atau tidak ada, saya masuk beleng. Loh, enggak apa-apa saya. Enggak apa-apa. Dan di dalam itu nyamuk banyak, panas ya. Panas luar biasa, sangat sempit, beratap hijau itu ya. Sangat sempit. Terus ini nyamuk banyak kok nggak ada yang menyentuh saya. Oh, ternyata mereka bertawaf di atas kepala.
Ingat ya? Itu di dekat kuburan yang di sebelah timur itu kan. Oke. Kemudian udara panas meniupkan angin dan menjadi sejuk luar biasa. Saya jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Begitu jam 4 pagi, adzan subuh saya keluar. Terus Pak Ilyas, ingat Pak Ilyas, Pak Zuber, yang bisa berjalan di atas air, yang kalau kecelakaan yang hancur aspalnya. Ingat? Ya. Itu murid terakhir Imam Labeo. Mereka menyambut, Cak, kenapa anda ikut sholat jamaah sama Rasulullah tadi? Saya bilang, saya yang jaga sandal di luar. Kalian anak-anak sholat sama Allah, tidak menjaga keamanan, aku yang menjaga keamanan kalian semua. Allah yang nyuruh aku di luar, saya bilang gitu. Padahal memang aku nggak ikut sholat. Teman-teman, cerita-cerita seperti ini bukan karangan, ini serius. Supaya kita itu ngerti bahwa hidup itu tidak seperti yang Anda lihat dan Anda dengar sehari-hari ini. Hidup itu sangat luas. Dimensi itu berlapis-lapis. Dan lapis-lapis ini jangan dibayangkan secara material. 1 meter kali 1 meter bisa menjadi 700 km persegi. Itu namanya zero ground. Tanya sama Zainul. Besok giliran setelah Banawa Sekar kita akan berpijak di zero ground. Kalau kamu tidak kuat di situ sangat wajar, kamu tidak akan kuat. Tapi saya diminta oleh sesepuh-sesepuh untuk berdiri di situ, supaya mereka mantap kepada saya. Karena seluruh pusaka Mojopahit kembali ke Mojopahit pas Banawa Sekar pada malam hari itu. Bukan kita mau bikin kerajaan Mojopahit, enggak. Kita belajar kembali. Ini masalah Indonesia enggak mau belajar. Sampai-sampai Allah mengatakan, ulaika kal an'am balhum adol. Begitu rakusnya ini manusia, begitu buruknya dan dolimnya kelakuan manusia, sampai Allah mengatakan sungguh mereka bagaikan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Sekarang kita bahkan sudah harus belajar kepada binatang, belajar kepada tengu, belajar kepada serangga, belajar kepada monyet, belajar kepada tadi burung apa? Koaya. Ada kencan nggak Magelang sama Mandar? Kok sama-sama binatang yang dihadirkan? Karena kita semua sudah lebih rendah dari binatang, betul nggak? Sekarang kita belajar kepada monyet, kan gitu. Kita sekarang kalau Allah mengutuk kita jadi monyet, alhamdulillah berarti naik pangkat. Itu tanya tak terus kita di orasi kepresidenan. Situ wis cukup dulu ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak Mandar. Terima kasih, alhamdulillah. Oke, yes. Ya. Terus terang tidak mungkin Genduri Cinta dan saya membiayai mereka datang ke sini kalau Allah tidak mengatur jadwalnya. Karena Allah mengatur jadwalnya, semuanya serba gampang, serba mudah terjadi. Sekali lagi juga teman-teman dari Magelang tidak ada masalah seandainya tetap di sini toh. Karena Mas Tanto masih akan ada 2-3 nomor dia menyanyi. Anda harus tahu bahwa Mas Tanto kan Mas ya? Ya siji lah paling ora lah. Nah, oke, sekarang kita persiapkan. Sambil ini dipersiapkan, Mas Gandhi, ini jadwal berikutnya bagaimana? Ini sudah bisa dibenahi ini, alat-alat ini. Nanti kita bareng-bareng ya, ada Yai Muzamil, tepuk tangan semua nanti. Nanti bareng-bareng dia gandeng, ada Mbak Novia, ya. Ada Bib Anis dari Maya tadi. Nama forumnya apa, Bib? Suluk Maleman. Dan barusan kemarin Mas Joto Jondalam di ke depan aja kamu. Suluk Maleman di Pati. Kemudian ada Pak Ju. Ada tolong teman-teman lain yang hadir saya dikasih tahu. Mestinya Syekh Nur Somad juga hadir. Ada Mas Iswan. Mohon nanti juga bersama-sama, kita belum tahu akan melakukan apa, tapi kita akan bersama-sama. Bang Matar, kalau ada informasi-informasi intelijen, tolong diungkapkan yang penting-penting. Mbak Ina siap? Kayaknya agak maju aja, enggak masalah. Di depan sini.
Kita semua sudah penasaran sejak tadi. Saya serahkan kepada Mas Beben mikrofonnya. Teman-teman sekalian, Mas Beben, Mbak Ina dan grupnya, tepuk tangan semua. Karya kita nge-set dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil teman-teman bersiap-siap, saya mau apa ya? Yang pasti KC itu sebulan sekali, Kenduri Cinta sebulan kali selalu bikin kangen pasti. Jadi pas bulan lalu Kota nggak ada hubungannya. Jadi sebulan aja kemarin kita nggak ketemu, rasanya lama banget 2 tahun ya. Dan tidak terasa kita udah 3 tahun. Saya udah 3 tahun loh. 3 tahun. Dan apa ya, dalam perjalanan kehidupan saya bertemu Kenduri Cinta, Mayahan di mana-mana di seluruh Indonesia ini, seperti saya bilang ini adalah universitas kehidupan yang aneh ya. Aneh serius. Tapi saya berasa ada perasaan saya ya. Mudah-mudahan yang ada di sini juga merasakan. Saya ada peningkatan. Ya jazznya, ya kehidupannya. Saya seperti diperlihatkan sesuatu hal yang sebelumnya saya nggak lihat. Itu jazz. Saya belajar jazz dari guru saya Canun. Nah, bingung kan? Guru jazz saya Canun sekarang, ya kan? Dan kalian juga tanpa sadar di sini sebenarnya diajarin jazz. Jangan lupa ya, pelajaran 3 tahun, 2 tahun yang lalu dan setahun yang lalu. Kalau orang jazz adalah orang yang selalu belajar. Orang jazz selalu adalah orang yang nggak mau hidupnya begitu-begitu aja. Dan luar biasanya, nggak lama nih, baru 1 bulan 2 bulan, saya kok di mana-mana ketemunya yang Mama Mayahan. Kemarin saya sama Mbak Ina kebetulan diminta jadi juri festival seni SLB, ya kan? Jadi tunanetra, tunarungu. Ternyata suami istri gurunya Mayahan juga gitu. Kan bingung kan? Akhirnya kita 2 hari di karantina mengajarkan tunanetra dan segala macam. Jadi pokoknya Kenduri Cinta luar biasa, Mayahan luar biasa. Dan yang mahal untuk zaman sekarang adalah ketulusan ya. Ketulusan, keikhlasan, persaudaraan, silaturahmi. Herannya di warung dimanapun, di kota manapun, saya kan sering ditamasyakan Allah keliling, ketemu Mayahan langsung akrab. Di toilet tadi ya kan, makan telur setengah matang. Kemarin saya ada acara baru di Surabudaya di Semarang, yang datang ya Mayahan juga, saya bingung tuh. Jadi luar biasa, pertahankan ya, pertahankanlah konsistensi ini. Sekarang Mbak Ina, silakan Mbak Ina mau ngomong apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya mana? Hari ulang tahun ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang belakang melintir. Coba yang teriaknya paling kenceng, nggak apa-apa, duduknya agak depan dikit ya, biar energinya kesetrum gitu ya kita ya. Oke, ini adalah project baru saya bersama rekan-rekan Ina Kamari Jazzem Project ya. Dimana Jazzem itu sebenarnya gara-garanya Erik ya, Mas Erik tuh yang selalu dibilang ahli bahasa itu loh. Ya Mas Erik, kita ngobrolin jazz itu asalnya dari mana sih? Jazz dengan double Z yang kita temukan adalah sesuai sejarah ya, itu jazz double Z itu berasal dari kata jazz double S. Ternyata ada lagi dari Afrika sana, jazzem, JASM, artinya energy to drive. Jadi gimana ya itu ya? Jadi kita punya suatu energi untuk mengendalikan energi yang ada. Nah kita jadi inginnya menamakan Ina Kamari Jazzem Project ya dapat berlaku sedemikian. Mudah-mudahan ya, minta doanya saja. Oke, Ina Kamari Jazzem Project itu yang pastinya aku ya, Queen of the Dark, dan juga ya saya kok suka ya kegelapan gitu ya, nggak tahu deh, makanya saya suka metal gitu ya, black metal. Untung Islam gitu ya. Hai Mufia. Dan juga kita punya Ricky Firmansyah on bass ya. Keturunan Arab nyangsang tapi ya hidungnya pesek. Dan juga Rosen on gitar.
Rosen, coba senyum dong Sen, jangan kaku-kaku gitu Sen. Di rumah ente kaku nggak perlu di panggung harus menggelegar. Kita punya Alnair Usman on drum. Tepuk tangan. Tapi kenapa ya tepuk tangannya mesti disuruh-suruh ya? Dan yang pastinya sebenarnya Jason Project itu berempat, saya, Ricky, Rosen, dan Nair. Tapi tetap gitu ya, saya nggak bisa menghilangkan asal muasal dari energi itu ya, energi saya untuk gitu ya, Beben Jazz gitu ya. Jadi di album Jazzem nanti ada satu lagu yang featuring bersama Maestro Jazz Indonesia, Beben Jazz. I love you, Beben Jazz. Dia dibilang I love you jawabnya pakai gitar loh, ya. Oh on keyboard juga menjawab, oh ya. Tapi ibu nggak cemburu kan? Aku bilang I love Beben Jazz, kok ibu yang jawab? Oke, gimana? Are you ready people? Kita punya backing vokal meskipun suaranya hancur ya, Om Ricky ya, karena nggak ada lain gitu. Coba dulu. Check, mic check. Ini jangan terlalu gede ya, karena Om Ricky suaranya jelek. Ya. Oke. Baru. This is summertime. Summertime and the living is easy. Fees are jumping, and kind of desire your daddy's sweet. Tell my bacon again. Hush, little baby. Hush, my little baby. Don't you cry. Right up this morning. You're going to rise and sing it.
Summertime, 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 and the living is easy. He's a jumping, and the time is high. Over your days is sweet, and your mama is hush, baby, don't you cry. What a faithful and you take to the sky. Back to back for there's only down on you. The standing by. Stand by, stand by, stand by, stand itu dia summertime versi Jason. Ini ketika kita workshop di suatu tempat ya, bukan ribuan tapi workshop teman-teman sekitar 12 orang Genduri Cinta. Memang kita sampai ini Beben sama Ina datangnya terlambat. Kita sedang ngomong surat Al-An'am ayat 32. 32 ya. Allah mengatakan sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau, dan ketahuilah bahwa akhirat itulah yang jauh lebih baik kalau kamu menggunakan akalmu. Kira-kira gitu. Ina kaget, wah gila, main-main senda gurau gitu. Jadi dia kaget karena dia nggak ikut awalnya. Jadi dia nggak ikut Spanyol kalah 5-1, kalah 5-1 nggak ikut. Dia tahu-tahu semifinal gitulah. Dia kaget. Oke Ina, untuk menghormati kalian berdua, bahwa orang sepak bola itu kan main-main, tapi kan harus sungguh-sungguh. Tapi kan main-main, masa bola satu direbut 22 orang? Bilang saya tak beliin satu-satu, terus bikin gawang masing-masing di rumah, masukin berapa aja silakan. Itu kan main-main. Semuanya sebenarnya main-main. Allah sendiri, permainan Allah misalnya begini. Dia bilang, wahai hambaku, aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Ini ngenyek tau itu. Gusti Allah lesu lho ya. Gusti Allah capopo itu kan. Wahai hambaku, aku haus, kenapa engkau tidak memberiku minum? Aku kesepian, kenapa engkau tidak menyapa aku? Kan gitu. Terus ada orang yang pikirannya linear mengatakan, ya Allah, mana mungkin engkau yang maha perkasa dan memiliki segala-galanya bisa sampai haus sehingga meminta minum kepadaku, minta makan kepadaku, dan minta aku sapa. Terus Allah mengatakan, wahai hambaku, kalau engkau menemukan seseorang yang sedang kehausan, bersegeralah memberikan minum kepadanya, karena kalau engkau mencariku, aku ada bersama dia. Kalau ada orang lapar, segera berilah makan, karena aku itu kos sama dia bareng-bareng. Gitu. Kalau ada orang kesepian seperti imam misalnya, sapalah karena aku selalu bersamanya, kan gitu kira-kira. Kan Allah merendahkan dirinya karena Anda tidak punya kemungkinan untuk bersentuhan sama dia secara faktual, secara real, kan tidak mungkin. Karena kita sungguh-sungguh sangat jauh, berjuta-juta dimensi
di bawah dia. Kita ini paling permukaan, kulit ari dari kehidupan yang sesungguhnya. Maka Allah yang merendahkan dirinya, dari tegaknya alif dia merendahkan diri menjadi ro dan ba, kan begitu. Allah merendahkan dirinya, dia pura-pura bersyukur. Aku ini maha bersyukur wahai hambaku. Kalau engkau senang, kalau engkau sholat kepadaku, aku merasa senang. Lalu dia nggak senang juga, nggak paten gitu loh. Kon nggak sembahyang nggak paten, wis kono ndelok soro nggak sembahyang Gusti Allah nggak masalah. Kafir seluruh muka bumi tidak ada masalah bagi Allah, tapi dia pura-pura sedih, dia pura-pura marah kepadamu karena dia ingin berada bersamamu dengan bahasamu, dengan perilakumu, dengan habitatmu. Itu namanya Allah bertajalli, kan gitu. Nah, gitu. Sekarang saya minta Zainul ke depan. Saya sangat senang persilangan-persilangan. Bayangin kalau orang jazz, rock, blues, tadi kan ada jazz, rock, blues, terus bisa disambung dengan kemurnian, baik kemurnian maknanya maupun estetikanya dengan kiroah. Coba itu tidak akan ada di dunia manapun. Ada jazz kok setelah itu kiroah, itu tidak ada. Wis modaro, serawno. Kelak saya akan bikin NTG dengan pembukaannya musik jazz. Stop itu kan, dahsyat kan gitu. Dan orang boleh bantah, tapi saya akan jelaskan kepada mereka, kamu tidak bisa melihat apa yang sedang saya pertunjukkan, karena kamu hanya melatih mata jasadmu. Engkau hanya menghafalkan dan mendidik dirimu untuk melihat hal-hal yang kelihatan. Padahal engkau harus belajar kepada Allah untuk bisa meraba apa yang disembunyikan, apa yang dirahasiakan, apa yang tidak ditampakkan. Kalau manusia sudah mulai masuk ke dalam rahasia-rahasia di balik yang tampak dan yang terdengar, maka dia akan menjadi benar-benar manusia. Zainul, tolong Anda sebagai guru qiraah se-Indonesia ya. Maksud saya se-Indonesia itu kalau ada MTQ di Irian Jaya, di Sulawesi, di Kalimantan itu, kabupaten lawan kabupaten, utusan kabupaten itu ternyata muridnya Zainul semua. Itu loh, Zainulnya sendiri cuma gak ikut qiraah, malah ikut Kiai Kanjeng. Yang kita rayakan qiraah ternyata anak-anak Zainul KPU, dapurmu gitu. Karena ternyata qiraah itu pusatnya di Mojokerto, Mbak Ina. Jadi ternyata meskipun ada utusan dari Papua sebelah mana, ternyata anak Mojokerto juga gitu loh. Jadi Anda tidak usah marah kalau ada reok di Malaysia, tidak usah marah. Karena kalau ada reok di muka bumi atau di planet manapun, itu pasti orang Ponorogo. Nggak ada orang luar Ponorogo yang mau lehernya hampir patah untuk ngangkut reok segede itu. Jadi tenang aja, biar di Malaysia ngaku-ngaku, biarin aja, wong itu orang Ponorogo ya. Kalau perlu perbanyak di sana orang Jawa, terus kabeh dipek, gundul pacul dipek, sepen ngono. Mut-mutan nekleken, akhirnya kan kabeh dadi wong Jawa kabeh akhirnya. Saya sebenarnya mengundang teman Malaysia yang kemarin bermonolog di Rumah Budaya di Kadipiro Yogyakarta dan mengeluhkan soal kenapa orang Indonesia membenci kami, kenapa kami dituduh maling sia dan seterusnya gitu kan. Ya saya tidak jawab. Waduh, tumpengan baik, ambengan ya. Beda antara tumpeng dengan ambeng. Kalau tumpengan itu ada struktur politik, kalau ambengan itu adalah egalitarianisme, sehingga tidak ada gundukan, tidak ada tanjakan-tanjakan, semua bareng-bareng dan makannya melingkar bermakyah. Jadi makyah itu kapan-kapan kita ganti namanya aja lah, ambengan itulah. Oke, Nul, biar Mbak Ina puas, tolong dibacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا
خير للذين يتقون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Ya, tidak apa-apa ditepuk tangan. Tidak ada masalah. Tidak ada larangannya di nas manapun gitu. Yang tidak boleh itu pas qiraah tepuk tangan. Kalau sesudahnya tidak apa-apa, nah sudah qiraah itu kencing tidak apa-apa, beol tidak apa-apa. Yang tidak boleh beol di situ. Oke teman sekalian, saya minta Bib Anis maju, saya minta Yai Muzamil, Mas Iswan, ndire, adikku Jiwo Tejo kira, ndire. Ayo tar ya. Mas Sujiwo Tejo dengan penuh penghormatan, cinta dan kerinduan mohon maju ke depan berimprovisasi dengan Mbak Ina, dengan Mbak Novia, dengan Mas Beben, dengan Kiai Kanjeng. Tapi untuk itu sebelumnya Mas Imam, Mas Doni ke depan. Ya kita jejer di sini. Mas Doni jejer sama Mbak Ina, sama Mas Imam. Itu bisa agak dikebelakangin sedikit Pak Irfan. Saya ingin ada jazz 7 langit lagi, tapi dengan formula yang mungkin berbeda, dengan nama yang juga berbeda. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Amin. Karena sesungguhnya jazz itu bukan sebuah bidang, jazz itu sebuah watak, kan begitu kan? Sebuah keputusan bagaimana menjalani hidup, gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Satu nomor dulu dari Kiai Kanjeng supaya mereka bangun, karena dari tadi agak ngantuk-ngantuk dikit menunggu sejak sore. Kiai Kanjeng non-stop ini. Malam ini adalah pementasan Kiai Kanjeng ke 3567. Tadi siang di Universitas Negeri Jakarta, tadi malam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Sebelumnya di mana nu? Sebelum ke barat ini kita di timur ada 5 pementasan berturut-turut. Di Ujung Pangka, di Pens ITS, terus di Solo, di mana-mana lah pokoknya. Alhamdulillah Kiai Kanjeng ini diperjalankan oleh Allah, dibiayai oleh Allah, diundang oleh orang-orang yang khusus dihidayai oleh Allah supaya disuruh Allah untuk mengundang Kiai Kanjeng, karena dia tidak punya sponsor, dia tidak punya pemerintah, dia tidak punya negara, kan gitu. Maka dia menciptakan tanah airnya sendiri dan
ya segala sesuatunya sendiri, dan sekarang punya teman orang Madura yang Anda juga semua sudah kangen. Saya tanya dulu sebelum satu nomor, Mbak Ina, kalau ditanya oleh malaikat, wahai hamba Allah, engkau akan memilih kebijaksanaan dalam hidupmu ataukah milih kekayaan? Jawabnya apa biasanya? Kebijaksanaan. Mas, Pak Muzamil, kebijaksanaan apa kekayaan? Kebijaksanaan. Oke. Anda? Dua-duanya. Semua kebijaksanaan ya. Ada yang kekayaan juga. Sisi kekayaan yang katakan. Sip. Jadi Nasruddin Hoja itu kan repot sama Timur Leng. Timur Leng itu anaknya Genghis Khan. Nanti anaknya Timur Leng yang membangkitkan Islam lagi yang dihancurkan oleh kakeknya, kan gitu kan. Terus Nasruddin Hoja ini pokoknya jadi ponokawannya Timur Leng. Pokoknya digodain terus tapi dibutuhkan, disiksa tapi dibutuhkan. Misalnya dia ditanya, wahai Nasruddin, tolong katakan apakah aku ini raja yang adil ataukah yang alim? Kalau engkau mengatakan aku adalah raja yang lalim, ya adil ataukah lalim itu ya. Kalau engkau mengatakan aku adalah raja yang lalim, maka aku akan penggal lehermu dengan pedang kelalimanku. Dan kalau engkau mengatakan aku raja yang adil, maka akan aku bunuh engkau dengan pisau keadilanku. Menurut gawat itu. Wes nggak ada pilihan itu. Akhirnya sebentar, wahai kaisar, saya bertanya dulu baru saya akan menjawab. Saya rela dibunuh, saya rela dipenggal, tapi tolong kaisar menjawab. Kalau kaisar diberi pilihan memilih kebijaksanaan atau kekayaan, kaisar memilih apa? Kaisar mengatakan, sudahlah pasti aku memilih kebijaksanaan sebagaimana Kiai Muzamil, kan gitu kan. Kalau kamu, Nasruddin, kata Timur Leng, oh saya memilih kekayaan. Loh, bagaimana kamu seorang syekh, kamu seorang ulama kok milih kekayaan? Ya kan setiap orang kan selalu memilih sesuatu yang dia belum punya. Ayo, ada yang terlambat ini mikirnya. Jadi si Nasruddin mengatakan, ya sudahlah pasti Baginda, setiap orang itu memilih yang dia belum punya. Jadi kalau yang memilih kekayaan karena melarat, ya, kalau yang memilih kebijaksanaan karena hidupnya belum bijaksana. Kira-kira gitu menurut Nasruddin lagi. Kita jebak aja, Anda biarin. Udah monggo, udah. Itu kan lumayan itu, nanti kemana-mana jadi Twitter nih, Twitter. Yo, lagu apa deh? Dangdut. Lukaku lukamu. Ya Mas Imam, maju Mas Imam. Jadi lukaku, jadi lukaku. Lukamu, 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 lukamu. Jadi lukaku, jadi lukaku. Tangismu, 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 tangismu. Tetes padaku, tetes padaku. Tangismu, 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 tangismu. Tetes padaku.
Sekalian 3 lagu dong. Setelah itu baru ngomong-ngomong. Mbak Novia maju dong. Mbak Novia jejer sama anaknya. Tetap mas sekarang biar diterusin dulu yang agak ginian-ginian ini, biar Doni sama Mbak Ina duet ini nostalgia jazz 7 langit. Give me one reason. Mbak Novia, ya. Apa mau main keyboard aja? Keyboard? Oh lagi kecekek ya, oke sip. Lagi kecetet ya. Ayo Tommy, Mami, ini Mami saya ya. Kadang-kadang Mami, kadang-kadang Yem. Dia juga gitu manggil saya kadang-kadang betul. Wah, karu-karuan. Nggak pernah ya. Tak gendul-gendul kan ya. Enggak, saya tuh kalau manggil Ai. Ai ya. Ai. Kalau pas lagi sayang ayah. Kalau pas lagi mangkel banget, Ainon. Terus terang saya itu sangat banyak berterima kasih kepada istri saya karena dia yang mendidik saya untuk meningkatkan budaya dan peradaban saya. Saya dulu pakai baju aja nggak beres gitu loh, tak masukin, jadi elek lah pokoknya, gak tepat lah. Rambut saya dikritik dia kok kayak Dedi Dores, wah itu akhirnya pokoknya gak karu-karuan itu. Dan dia mengajak, dia orang yang ini, jadi Anda kan tahu ya kalau tanda-tanda orang beradab itu misalnya kalau di restoran, kalau di warung kan ya gimana ya, jadi misalnya gini, misalnya arek-arek mburi Bayu, Pak Is itu nek mari mangan ini itu peradaban kere itu. Terus kalau agak naik sedikit gini, nah itu kan yang tadi gini. Nah saya
sudah lebih tinggi dari 2 tadi. Saya ditingkatkan oleh Mbak Via 1 tingkat lebih tinggi sebagai anggota sosialita, ya kan? Jadi ternyata ada ya ngilangin selilit itu dengan cara yang elit gitu, dengan cara yang gimana dia, yang elit. Ini teman-teman ini soalnya derajatnya ngilang ya. Arah ini, dapurannya. Jadi itu kalau ibarat strata estetika Jawa, Anda ini kan tingkat badok. Tingkat badok. Terus di atasnya tingkat badok jeglak melontor Pak Podo lah ya. Mangan di atasnya. Kalau mangan itu sudah gini lah. Gitu. Kalau sudah nedo itu gini. Nah sekarang tingkat dahar. Dahar itu ternyata selama ini, waduh iya ya, karena saya nggak pernah jadi priayi bener. Dahar itu bagaimana? Saya ketemu dia sebenarnya itu karena Tuhan ingin meningkatkan derajat budaya saya. Dan sejak saya kawin sama dia, saya ngerti bagaimana tusuk gigi itu menggunakannya gitu loh. Jadi diajarin sama Mbak Via, contohin ke mereka dengan actingnya. Oh ya. Ya Mbak Via yang jelasin lah tingkat-tingkat budaya itu ya. Tadi kan udah, yang pertama kan tadi, ya nggak pantas dong saya bajunya. Udah kayak Umi Pipik gini masa. Bagus maksudnya. Beli di Tamrin City tadi. Iya. 450 harganya, ntar kalau saya jual 750 ya. Ntar kasih 750 aku bilang teman-teman, tanyain 750 gitu. Ntar saya jualnya 750, lumayan 300.000. Untung. Gimana ya? Terus gigi, tadi yang pertama udah Canon tunjukin. Kalau saya nggak pantas, kalau Canon pantas lah itu. Ada lagi yang lebih rendah lagi sebenarnya. Iya, gimana? Pak Nevi itu dulu, ingat saya. Pak Nevi, itu saya malah mendapat pemasukan dari Pak Nevi dulu. Pakai KTP. Kan ujinya lancip tuh. Nah, ternyata bisa, tak pikir sini ngambil tusuk gigi. Ternyata ngambil KTP. Itu. Saya lupa Pak Nevi apa bukan, kalau ternyata bukan maaf ya Pak. Soalnya udah agak lama itu. Paling rendah. Ya? Paling rendah. Itu sedang saya pelajari, itu paling rendah apa paling tinggi, ini sedang saya pelajari. Gitu. Ya, itu tadi tingkatannya. Terus kemudian yang terbuka tadi tidak menutupi. Terus kemudian ada alat, mulai pakai alat, kemudian pakai alat tapi agak ditutupi, itu yang lebih tinggi. Tapi yang paling tinggi lagi yang Canon terakhir saya ajarkan ya semua harus tertutup, jadi nggak boleh kelihatan dia sedang melakukan apa, gitu. Karena itu kan ya memalukan lah. Termasuk aurat. Iya aurat. Gitu, jadi susah ya kalau pakai ini, kalau pakai mic susah nyontoinnya. Oh, tolong deh Ina dibagian deh. Ya, jadi posisi tangan harus full ya, nutup ya, gitu. Kayak orang pakai cadar. Ini terus mulai gini, nah gitu. Nah ini kalau biasanya sih kalau orang yang tinggi tingkatnya itu banyak teman, kan banyak bergaul ya, kalangan sosialita tinggi gitu ya. Nah itu biasanya banyak teman. Jadi kalau kita makan di hotel-hotel ya, di restoran-restoran, di hotel-hotel, di coffee shop gitu, nah Canon belum pernah sebelum ketemu saya. Setelah ketemu saya baru dia mengenal itu. Gitu. Ya ini bukan apa, ini fakta. Dan saya juga bangga amat gitu memperkenalkan itu semua, saya biasa aja. Gitu, karena saya kan orangnya low profile. Ini saya tiru dari Mbak Ina loh cara ngomongnya. Yang lama ya, megangnya. Nah gini, nah biasanya tengah-tengah sedang melakukan pembersihan itu tadi, terus ada teman di mana-mana gitu. Nah, jadi temannya ya Cak? Ayah jadi temannya. Nah, pakai mic biar kedengeran suaranya. Nah. Evi? Belum. Nggak tahu adegan banget sih. Belum juga mulai dong. Ya, kalau di syuting detik berapa kali tuh? Ini maksudnya ya? Oke, itu
Itu yang paling tinggi ya. Oke. Via. Itu yang paling tinggi. Oke. Jadi kalau seandainya ketemu Cak Nun lagi makan, lagi bersih-bersih, jangan dipanggil. Tunggu selesai dulu, kalau nggak nanti Anda ilfil sama Cak Nun. Mungkin Ina, bukankah hidup itu hanya bermain-main dan senda gurau? Oke, bismillah. Kalau gitu Mbak Novia dulu deh, baru nanti yang ketiga Mbak Ina sama Mbak ini. Mbak Novia dulu deh, apa manusia, apa ini kita nginget-inget waktu kita kalau di Malaysia selalu diminta lagu ini, lagu karangan P. Ramlee zaman tahun 50-60-an ya, judulnya Manusia. Masih ingat nggak Kiai Kanjeng nih? Mudah-mudahan ya. Belum? Ya, suaranya kayak orang kamari. Manusia semuanya tiada bebas sisa, suka dan duka silih berganti, sudah takdirnya yang maha suci. Tetapi manusia seharusnya berusaha bahagia dalam sendiri. Jika manusia tiada cari, sekarang sudah aman. Tiada ketakutan, masanya sudah tiba, tersisih dari noda, luput dari perangkap durjana, bebas lepas dari sangkar bahaya. Sekarang sudah aman. Tiada ketakutan. Sekarang sudah aman. Tiada ketakutan. Masanya sudah tiba, tersisih dari noda, luput dari perangkap durjana, bebas lepas dari sangkar bahaya, bebas lepas dari sangkar bahaya, bebas lepas dari sangkar bahaya. Ini saya pinjam mic-nya sedikit ya biar ngerasain ya. Saya lupa Ina sama Doni saya tunda satu lagi karena saya ingin memperkenalkan vokalis baru ya yang belum pernah Anda dengar ya. Vokalis baru ini model estetikanya tahun 60-an
Saya tidak akan perkenalkan siapa dia, tapi dia nanti akan memberi referen dari lagu-lagu ini. Ya, ini lagu-lagu kakek Anda dulu, ya, supaya Anda belajar dari sejarah, karena kita ini kan harus jazm. Jazm itu jangan melupakan sejarah. Itu jazm, itu kalau jism itu artinya apa namanya, jasad, energi, kekuatan, kegagahan gitu. Bahasa Arab. Kalau bahasa Afrika tadi jazm itu jism, sama kalau sama untuk dunia jane podo bahasanya sama. Jadi bahasa Arabnya bumi sama bahasa Inggris sama, earth. Kalau bahasa Arabnya ardun, sama. Sebenarnya memang dihapusi jane podo wae. Kan kita sudah ngomong soal itu dulu kan. Nah, suatu hari kita akan punya tema tentang feminitas dan maskulinitas, tentang zakarun wa untha, pelakunya mudzakkar wa muannas. Terus nanti Anda akan belajar bedanya huruf dengan aksara. Suatu hari peradaban akan dibangun oleh perkawinan dua aksara. Bukan, kalau sekarang Anda dipimpin oleh huruf Latin, kelak Anda akan membangun peradaban yang luar biasa ketika aksara maskulin di muka bumi yang ada zero groundnya dengan aksara yang yang feminin yang di pulau itu ada zero groundnya juga. Tapi saya belum akan buka hal ini supaya Anda belajar dulu kepada capres yang mana yang mu'annas, yang mana yang mudzakkar, yang mana yang bagian eksekusi, yang mana yang bagian dieksekusi, kan gitu. Nah, itu monggo dipikir sendiri. Inilah vokalis baru Kak Novi Budianto. Islam kuwi ana limo siji sahadat loro salat kang sampurna telu poso papat zakat limo haji limo iku berjanji lan bersaksi
Oke, ini saya bilang sama Beben, coba ini, saya belum pernah menemukan satu kumpulan manusia, satu komunitas, satu ummah. Ummah itu manusia yang ibu ilmunya sama, itu umat namanya, seperibuan. Gitu ya. Kalau perempuan itu perempuan, empu ya. Ini kita mengurai kembali setiap kata yang kita gunakan tanpa makna. Anda ini just smooth di hati Anda. Begitu pujian desa kayak gini smooth, tidak ada masalah. Coba, itu Anda itu sudah tidak ada hijab, Anda itu sudah sangat mukhlisin, Anda orang-orang yang sangat ikhlas. Gitu loh. Berarti hidup Anda enak. Karena kalau Anda makan, itu pertanyaannya bukan daging apa tempe apa tahu. Pertanyaannya sehat apa tidak sehat, kan begitu. Jadi begitu Anda makan apa saja perhitungannya soal sehat. Jadi enak ndak enak nomor 2. Maka Anda sangat jarang sakit. Kalau perhitungan pemaknaan makan adalah enak dan tidak enak, kuliner namanya, maka Anda tidak jauh dari sakit gitu loh. Jadi mau makan pujian gini, Anda cari maknanya. Jadi hidup selalu dengan memaknai. Kebanyakan orang makan tempe bayangin sate. Akhirnya karena tidak pernah bisa beli sate, pas buka makan tempe liwat ngarepe wong dodol sate. Pokoknya lidahnya makan tempe, tapi kan hidungnya menghirup bau sate kan gitu. Itu. Oke, setelah itu kita berdiskusi. Sekarang lagu yang terakhir untuk sesi pertama ini, Mbak Ina sama Mas Doni, Give Me One Reason. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Cek. Diri ya. Boleh. Malu dong sama tato yang nggak berdiri. Malu sama Tindik. Mana tindiknya? Situ. Oh, saya sih nggak pernah malu. Itu tindian apa tai lalat itu? Tindikan, sebenarnya tai lalat. Iya. Jadi pohon. Nggak bisa. Joget di depan Mas Bayu. Bayu. Now, Nevi Gurianto. Pak Ismarwanto.